Menanggapi pencarian FBI terhadap rumah mantan Presiden Donald Trump di Florida pada hari Senin, Trump dan sekutunya di Kongres dan media sayap kanan telah kembali ke strategi pilihannya untuk berkomunikasi dalam krisis, mengatakan sejumlah besar omong kosong secara berurutan. Dari perjuangannya melawan pemakzulan hingga upayanya untuk membatasi dampak politik dari pandemi COVID-19, Trump telah berusaha membanjiri zona tersebut dengan begitu banyak dan beragamnya kebohongan, teori konspirasi, dan gangguan yang akan diabaikan, ditolak, atau dihentikan oleh orang Amerika, untuk mengetahui mana yang benar dan tidak. Dan dia secara teratur bergabung dengan sejumlah besar pemain bertahan yang bersemangat. Dengan menggunakan gaya bertanya-tanya yang familiar dalam mempromosikan teori konspirasi, Trump memposting di platform media sosialnya pada hari Rabu sebuah saran bahwa FBI dapat menanamkan bukti. Tim hukumnya sudah menyarankan hal yang sama. Seorang pengacara Trump, Alina Habba, mengatakan di Fox pada hari Selasa, "Saya khawatir mereka mungkin telah menanam sesuatu, Anda tahu, pada titik ini, siapa yang tahu?" Senator Republik Rand Paul dari Kentucky menggemakan pertanyaan ini pada hari Rabu, bertanya-tanya di Fox bagaimana kita tahu, mereka tidak akan memasukkan barang-barang ke dalam kotak itu untuk menjebaknya. Pembawa acara Fox Jesse Waters melangkah lebih jauh pada hari Selasa, mengatakan FBI, mungkin, menanamkan bukti, dan kampanye Paul telah mengadopsi, mungkin, pada hari Jumat. Hanya ada nol dasar untuk semua ini. Senator Republik Marco Rubio dari Florida menawarkan teori konspirasi tak berdasar yang berbeda tentang penyimpangan federal, mengatakan di Fox pada hari Selasa bahwa dia tidak berpikir mereka sedang mencari dokumen sama sekali tetapi mungkin menggunakannya sebagai alasan untuk mengakar di sekitar Trump. Kediaman Mar-a-Lago untuk apapun yang bisa mereka temukan. Komentar Rubio setidaknya lebih masuk akal daripada omong kosong yang ditawarkan pada hari Selasa oleh Anna Perez, pembawa acara untuk outlet media sayap kanan Real America's Voice, yang mengucapkan monolog gaya Conan, dengan salah mengklaim bahwa pencarian itu adalah konspirasi untuk mencegah Trump melakukan rencana tidak ada untuk mengekspos penjahat yang bertugas di pemerintahan. Pembawa acara Real America's Voice lainnya, aktivis sayap kanan Charlie Kirk, mengklaim Kamis bahwa FBI menduduki rumah Trump pendudukan militer. Meskipun aneh untuk menggambarkan pelaksanaan surat perintah penggeledahan sebagai pendudukan dalam bentuk apapun, adalah salah untuk mengklaim bahwa militer terlibat dalam pencarian ini. Menantu perempuan mantan Presiden Lara Trump menyampaikan berbagai klep-trap yang mengesankan dalam satu kalimat, mengatakan di Fox pada hari Selasa bahwa para pencari adalah sekelompok orang yang tiba-tiba membobol rumah Anda seperti ini dan mengambil apapun yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Sebuah sumber mengatakan kepada CNN bahwa FBI memberi Secret Service pemberitahuan sekitar 1 jam sebelumnya dari pencarian dan bahwa Secret Service bertemu dengan agen FBI ketika mereka tiba dan memastikan mereka memiliki akses tanpa hambatan. Dan surat perintah penggeledahan tidak mengizinkan pencari untuk mengambil apapun yang mereka inginkan, tentu saja bukan untuk diri mereka sendiri. Departemen Kehakiman meminta pengadilan untuk membuka segel dokumen yang mencantumkan apa yang diambil, dan Trump menyetujuinya. Republikan Rep Steve Scalise dari Louisiana, cambuk minoritas DPR, pergi ke Fox pada hari Kamis dan mengatakan bahwa itu menyangkut semua orang jika Anda melihat beberapa agen menjadi nakal. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada agen yang nakal. Bahkan pembawa acara Fox yang ramah Trump, Steve Doocy, menantang Scalise, dengan mengatakan bahwa para agen hanya menjalankan surat perintah penggeledahan. Scalise kemudian mengajukan laporan yang tidak akurat bahwa Jaksa Agung Merrick Garland tidak mengetahui tentang pencarian tersebut, dengan salah mengatakan bahwa Garland sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Kemudian pada hari Kamis, Garland mengatakan dia secara pribadi menyetujui keputusan untuk mencari surat perintah penggeledahan. Seperti biasa, Trump dan pembelanya mencoba beberapa whataboutisme, menunjuk jari, tidak jujur, ke arah Demokrat terkemuka. Trump tanpa dasar menyarankan mantan Presiden Barack Obama telah salah menangani catatan kepresidenan setelah meninggalkan kantor. Trump mengklaim, menyimpan lebih dari 30 juta dokumen, banyak di antaranya diklasifikasikan, dan membawanya ke Chicago. Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, NARA, mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat yang menjelaskan bahwa pihaknya memiliki penahanan hukum dan fisik eksklusif dari catatan era Obama,
bahwa Nara sendiri memindahkan sekitar 30 juta halaman catatan tidak rahasia ke salah satu fasilitasnya sendiri di Chicago, bahwa catatan rahasia era Obama disimpan di fasilitas Nara terpisah di dekat Washington, dan bahwa mantan Presiden Obama tidak memiliki kendali atas di mana dan bagaimana Nara menyimpan catatan presiden dari pemerintahannya. Trump dan beberapa pembela medianya kembali ke kastanya lamanya tentang bagaimana mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton diizinkan untuk mencuci asam email, sebuah fabrikasi yang secara longgar didasarkan pada fakta bahwa program perangkat lunak penghapusan email kebetulan disebut Glitchbit. Fox Water sangat literal, dengan salah mengklaim pada hari Selasa bahwa Clinton telah menuangkan asam di email. Trump juga menyarankan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang fakta bahwa, katanya, pengacaranya tidak diizinkan untuk menyaksikan penggeledahan, memposting di platform media sosialnya pada hari Rabu, mengapa mereka sangat bersikeras agar tidak ada yang mengawasi mereka, semua orang keluar. Tapi tidak ada yang aneh tentang ini, pengacara tidak berhak berada di ruangan untuk memantau penggeledahan. Untuk ukuran yang baik, pengacara Trump Christina Bobb melontarkan klaim palsu yang transparan tentang popularitas Trump. Dia mengatakan di jaringan penyiaran sisi kanan pada hari Selasa bahwa Departemen Kehakiman sedang berusaha menemukan cara mudah untuk menuntut presiden paling populer, dan mungkin presiden paling terkenal, dalam sejarah Amerika. Rata-rata peringkat persetujuan Gallup Trump selama masa jabatannya, 41%, sejauh ini merupakan yang terendah untuk presiden manapun sejak Gallup mulai mengukur persetujuan presiden pada tahun 1938.